Kita sudah ke bulan. Kita sudah memetakan dasar samudra terdalam. Kita sudah memotret lubang hitam yang jaraknya 55 juta tahun cahaya dari bumi. Tapi ada satu benda di permukaan bumi ini yang berdiri tepat di depan mata kita selama 4.500 tahun. Yang sampai hari ini masih menyimpan data yang tidak bisa dijawab oleh sains modern. Bukan karena datanya hilang, bukan karena belum dipelajari, tapi karena semakin dalam kita meneliti, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan itu masing-masing mengguncang asumsi dasar tentang seberapa maju peradaban yang kita anggap primitif itu sebenarnya. Hari ini kita buka datanya. Satu persatu, apa adanya. Selamat datang kembali di Egypt Pyramid Ramses. Channel ini membahas sejarah dan sains dari sudut yang jarang disentuh. Berbasis data, bukan spekulasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kamu klik like dan subscribe terlebih dahulu. Semoga yang klik like dan subscribe masuk surga. Amin. 2017. Tim ilmuwan dari Jepang, Prancis, Jerman, dan Mesir menggunakan teknologi bernama muon radiografi, teknologi yang biasa dipakai untuk memindai reaktor nuklir dan gunung berapi aktif untuk melihat ke dalam piramida agung tanpa merusak satu batu pun. Cara kerjanya, partikel subatomik bernama muon terbentuk secara alami ketika sinar kosmis menabrak atmosfer bumi. Muon menembus batu jauh lebih dalam dari sinar X. Area padat menyerap lebih banyak muon. Area kosong meloloskan lebih banyak. Hasilnya mengejutkan semua orang di ruangan itu. Di atas ruang besar, ruang yang sudah dikenal ratusan tahun, terdeteksi sebuah rongga besar yang tidak pernah diketahui keberadaannya selama 4.500 tahun. Panjang minimal 30 meter. Tidak ada pintu. Tidak ada lorong. Tidak ada akses dari manapun. Kemudian 2023, tim yang sama menemukan lorong tersembunyi kedua tepat di bawah pintu masuk utama, panjang 9 meter. Cukup lebar untuk satu orang berdiri. Tidak ada hieroglif, tidak ada artefak, tidak ada petunjuk fungsinya. Para arkeolog terbaik dunia, ketika ditanya, untuk apa ruang-ruang itu? Jawabannya seragam dan jujur. Kami belum tahu, piramida paling dipelajari di dunia masih menyimpan ruang yang tidak bisa kita jelaskan setelah ratusan tahun riset intensif. Data kedua bukan tentang apa yang tersembunyi di dalam, tapi tentang bagaimana bangunan itu dibuat. Dengan tingkat presisi yang bahkan teknologi modern pun kesulitan menandingi. Ini bukan klaim. Ini data terukur. Keempat sisi alas piramida agung rata-rata 230,36 meter. Perbedaan sisi terpanjang dan terpendek kurang dari 4,4 cm di atas area seluas 5,3 hektar. Tingkat deviasi 0,019%. Orientasi keempat sisinya terhadap mata angin akurat hingga 0,05 derajat dari utara sejati. Bukan utara magnetis yang bergeser, tapi utara astronomis yang ditentukan oleh rotasi bumi. Untuk konteks, Menara Eiffel yang dibangun dengan teknologi abad ke-19 memiliki deviasi orientasi yang lebih besar dari piramida yang dibangun 4.500 tahun sebelumnya. Sambungan antar batunya, celah rata-rata kurang dari 0,5 mm, tanpa semen, tanpa perekat. Hanya batu yang dipotong dan dipoles begitu sempurna hingga saling mengunci oleh beratnya sendiri. Ahli batu modern yang mencoba mereplikasi ini mengakui secara terbuka, mereka tidak bisa mencapai konsistensi yang sama di seluruh permukaan, bahkan dengan alat modern. Tapi inilah pertanyaan yang paling penting. Untuk makam, presisi semacam ini jauh melampaui kebutuhan fungsional apapun. Tidak ada alasan struktural yang membutuhkan deviasi sekecil 0,019%. Kecuali fungsinya memang bukan sekadar makam. Data ketiga tentang pilihan material yang tidak masuk akal jika tujuannya hanya membangun kuburan. Piramida agung menggunakan batu kapur untuk struktur luar dan granit merah. Dari S1 untuk bagian dalam yang paling penting, ruang raja dan lorong-lorong utamanya. Tambang granit S1 berjarak 900 km dari Giza, mengangkut ribuan blok granit seberat 25 hingga 80 ton sejauh 900 km tanpa alat berat modern adalah kerja ekstra yang sangat besar. Kenapa tidak gunakan batu yang lebih dekat? Karena granit S1 kaya dengan kristal kuarsa, dan kuarsa adalah material piezoelektrik. Piezoelektrik artinya, ketika ditekan secara mekanis, material ini menghasilkan muatan listrik. Dan sebaliknya, ketika diberi arus listrik, ia bergetar pada frekuensi yang sangat tepat dan stabil. Ini bukan teori. Ini fisika dasar yang terverifikasi lebih dari 100 tahun. Hari ini kuarsa piezoelektrik ada di dalam jam presisi tinggi,
sensor medis ultrasonik, dan komponen elektronik frekuensi tinggi. Sekarang bayangkan, ruang raja dikelilingi granit kuarsa dari semua sisi. Di atasnya, 6,5 juta ton batu yang menghimpitnya tanpa henti. Tekanan yang tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti. Selama 4.500 tahun. Artinya, ruang raja secara pasif dan konstan menghasilkan muatan elektromagnetik. Tanpa bahan bakar, tanpa mekanisme eksternal, hanya dengan gravitasi. Dan satu lapisan lagi. Di bawah piramida, mengalir akuifer bawah tanah yang terdeteksi survei geofisika modern. Air yang bergerak menghasilkan muatan elektromagnetik melalui proses elektrokinetik yang naik ke atas menembus batu. Dua sumber energi pasif bertemu di satu titik, ruang raja, pada 2018. Fisikawan dari ITMO University Rusia mempublikasikan di Asterisk Journal of Applied Physics Asterisk bahwa piramida secara komputasional terbukti memfokuskan energi elektromagnetik ke dua titik tepat, ruang raja dan area di bawah fondasi. Sains bisa mengukur sifat ini yang tidak bisa dijawab. Mengapa seseorang 4.500 tahun lalu memilih material dan konfigurasi yang menghasilkan sifat fisika ini secara tepat? Data keempat adalah yang paling sering diabaikan, bukan karena tidak valid, tapi karena terlalu mengejutkan untuk diterima begitu saja. Mari kita lihat dengan kepala dingin. Kecepatan cahaya, konstanta fisika paling fundamental di alam semesta, 299.792.458 meter per detik. Nilai ini ditentukan oleh hukum fisika alam semesta, bukan oleh manusia, bukan oleh konvensi. Koordinat geografis tepat piramida Agung Giza, 29,9792458 derajat. Lintang utara, 7 digit. Identik, satu dari konstanta alam semesta yang baru. Kita ukur dengan akurasi ini di abad ke-20, satu dari posisi sebuah bangunan yang dipilih ribuan tahun sebelumnya. Kemungkinan matematis ini terjadi secara kebetulan murni, hampir nol. Dan ada satu data lagi. Piramida Agung berada tepat di titik tengah geometris, massa daratan bumi. Titik di mana garis bujur dan lintangnya membagi seluruh permukaan daratan planet ini menjadi porsi yang hampir sama besar. Dari miliaran titik yang bisa dipilih di permukaan bumi, mereka memilih tepat pusat geometris seluruh daratan. Sains modern belum punya penjelasan memuaskan untuk kedua data ini. Data terakhir, dan mungkin yang paling mengganggu pikiran. Di dalam piramida Agung, keluar dari ruang raja, ada dua saluran sempit yang berjalan diagonal menembus dinding piramida. Penjelasan resmi selama puluhan tahun. Saluran ventilasi udara. Tapi, ada masalah dengan penjelasan itu. Pertama, saluran-saluran itu membelok beberapa kali. Untuk ventilasi, membelok hanya menambah hambatan. Tidak ada justifikasi teknis untuk ini. Kedua, orientasi astronomisnya sangat spesifik. Saluran pertama mengarah tepat ke bintang Alnitak di sabuk Orion, pada posisinya sekitar 2450 sebelum Masehi. Saluran kedua mengarah tepat ke bintang Suban, yang saat itu adalah bintang kutub utara, titik paling stabil di langit malam. Dua saluran, dua bintang yang sangat spesifik, presisi yang membutuhkan pengukuran astronomis tingkat tinggi. Tapi inilah yang paling mengejutkan. Pada 1993, robot eksplorasi bernama Upuaut dikirim masuk ke dalam salah satu saluran itu. Terlalu sempit untuk dimasuki manusia. Di ujung saluran, robot menemukan pintu batu kecil dengan dua pegangan tembaga yang masih mengkilat setelah 4.500 tahun. Bukan terowongan buntu, tapi pintu yang bisa dibuka. Pada 2002, robot lebih canggih mengebor lubang kecil. Di balik pintu pertama, ruang kecil, di dinding ruang itu, pintu kedua, yang juga belum pernah dibuka. Sampai hari ini, pemerintah Mesir belum memberikan izin membukanya. Pertanyaan yang menggantung, mengapa saluran ventilasi perlu dilengkapi pintu yang bisa dibuka di ujung lorong yang tidak bisa dimasuki manusia? Apa yang ada di balik pintu itu? Kita tidak tahu. 5 data, semuanya terukur, semuanya terverifikasi. Rongga yang tidak ada dalam rencana apapun. Presisi yang melampaui kebutuhan makam. Material piezoelektrik yang baru kita pahami di abad ke-20. Koordinat yang identik dengan konstanta alam semesta. Dan pintu yang belum pernah dibuka. Apa artinya semua ini? Jujurnya, kita belum tahu sepenuhnya. Dan itu bukan kegagalan sains, itu kejujuran ilmiah yang paling berharga. Karena sains yang jujur tidak memaksakan jawaban,
ketika datanya belum cukup. Yang pasti, orang-orang yang membangun piramida bukan sekadar pekerja yang mengikuti perintah. Mereka memiliki pengetahuan tentang astronomi, geometri, material, dan mungkin hal-hal lain yang belum kita pahami, yang jauh melampaui apa yang selama ini kita asumsikan tentang mereka. Dan mungkin pelajaran terbesar bukan tentang piramida itu sendiri, tapi tentang betapa banyak yang masih belum kita ketahui tentang masa lalu kita sendiri. Pintu batu di ujung saluran itu masih di sana. Masih tertutup, masih menunggu. Kalau video ini bikin kamu berpikir, share ke seseorang yang suka hal-hal seperti ini. Tulis di komentar, data mana yang paling mengejutkan kamu? Video berikutnya, siapa yang membangun Sphinx, dan mengapa jawabannya mengubah seluruh garis waktu sejarah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.